Baik, kita kembali ke mata kuliah Elektronika Telekomunikasi dan kali ini kita akan membahas tentang parameter hambur atau scattering parameter. Nah, ini tentang pertama jelas ada sedikit perbedaan definisi impedansi, tegangan dan arus equivalent current equivalent apa voltage atau tegangan dan arus sebanding antara rangkaian listrik yang biasa kita gunakan untuk frekuensi rendah dengan jalur transmisi ataupun bumbung gelombang untuk frekuensi tinggi. Nah, kalau kita melihat kembali garis medan listrik dan magnet pada mode TEM ini ya, dua konduktor. Jadi untuk jalur transmisi ini untuk karena TEM hanya untuk dua konduktor atau lebih yang terpisah, jadi bukan untuk bumbung gelombang. Nah, maka definisi tegangan itu sebanding dengan total garis medan listriknya, sedangkan definisi arus adalah berhubungan dengan apa ya ini namanya ya, kalau integral tertutup C ya ini ya. Jadi dia bentuknya tertutup seperti ini karena sebagai medan magnet. Jadi ini pun adalah total dari garis medan magnetnya sendiri. Sedangkan Z0 ini perbandingan antara tegangan dan arus. Jadi tegangan itu eh, sebanding dengan medan listrik, sedangkan arus itu sebandingnya dengan medan magnet. Nah, pada rectangular waveguide yang ini, karena kita modenya itu adalah non TEM, TEE dalam hal ini kita lihat TE-nya dulu ya, TE10. Nah, maka medan listrik ataupun medan magnet ke arah medan listrik ke arah Y dan medan magnet ke arah X ditentukan oleh ini. Nah, sehingga dengan definisi tegangan yang di awal ini, nah ya, definisi tegangan yang ini, P, maka tegangan itu rumusnya adalah min J omega mu A dibagi pi A sin px per A E pangkat min J beta Z integral Y dy. Karena ini sepanjang sumbu Y ya ke arah sana, ke arah dalam Y-nya. Sorry, ke arah atas ya. Y. Nah ini, jadi total ke arah atasnya. Nah di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa tegangan pada waveguide itu sangat dipengaruhi oleh posisi X-nya di mana. Apakah dia di tengah, setengah A ini, ataukah dia di samping. Gitu. Jadi berbeda dengan definisi tegangan di di frekuensi rendah yang di satu rangkaian satu komponen itu sama. Nah, di sini dalam satu cross section itu apa sih? Dalam satu bidang itu besarnya bisa berbeda tergantung letaknya di mana gitu. Jadi ini agak sedikit berbeda. Makanya untuk bumbung gelombang itu dia jarang menggunakan definisi tegangan ataupun arus, tapi intensitas medan listrik atau medan magnetnya E ataupun H-nya gitu. Karena dia bisa berbeda-beda. Nah, sedangkan impedansi pada jalur transmisi dan juga waveguide atau bumbung gelombang itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada yang namanya impedansi intrinsik dari suatu medium. Jadi ini dipengaruhi oleh medium yang ada di dalamnya, gitu ya, yang ada di antaranya. Yaitu besarnya adalah eta sama dengan akar dari mu per epsilon. Mu ini adalah permitivitas dari suatu bahan. Ini hubungannya dengan medan listrik pada eh, behavior medan listrik itu ya, sifat medan listrik pada suatu bahan, dan epsilon adalah permeabilitas dari suatu bahan. Epsilon R, permeabilitas. Nah, sedangkan impedansi gelombang ini ada lagi definisi dari impedansi gelombang adalah jadi setiap mode ini akan memiliki impedansi gelombang yang berbeda. W ini sama dengan ET per HT. Gitu. Jadi ini tergantung dari modenya, ini bisa berbeda-beda. Ya, sedangkan untuk karakteristik impedans, nah khususnya pada mode TM, maka Z0 itu didefinisikan sebagai V plus dibagi dengan I plus. V plus itu adalah V datang, tegangan datang, jadi yang ke sini. Nah, dan I plusnya pun adalah I yang datang. Nah,
umumnya kita mendefinisikan tegangan ataupun ya biasanya tegangan ya eh, pada suatu bumbung gelombang atau jalur transmisi itu pada suatu jarak tertentu gitu. Misalnya ini di antara eh, epsilon 0 dengan dengan bahan yang berbeda yaitu memiliki epsilon R relativitas. Hmm, oke. eh saya sedikit terbalik ya. Jadi eh epsilon itu adalah permitivitas yang hubungannya dengan medan listrik dan mu adalah permeabilitas. Jadi karena biasanya yang sering digunakan atau suatu bahan itu lebih banyak pengaruhnya ke medan listrik, maka yang diutamakan gitu ya adalah permitivitasnya. Ini epsilon. Jadi permeabilitasnya tidak terlalu dituliskan. Nah, tapi memang ada beberapa bahan yang khusus mempengaruhi medan magnetnya, maka itu permeabilitasnya yang lebih diutamakan. Nah, dalam kasus ini bahannya berbeda permitivitasnya sini, maka ada kemungkinan dia dipantulkan dan sebagian juga diteruskan seperti itu. Maka umumnya kita menentukan tegangan atau impedansi antara dua medium ini dan juga misalnya berapa tegangan yang berada di bidang ini yang akan dipantulkan ataupun yang akan diteruskan. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melihat matriks impedansi dan admitansi sebelum kita masuk ke bagian scattering parameter atau parameter hambur. Nah, jadi untuk matriks impedansi untuk bidang N buah terminal, jadi kita punya terminal ini sebanyak N port. Jadi ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tergantung ya portnya. Kalau misalnya kemarin kita pernah melihat yang T-junction dari bumbung gelombang, jadi T-junction itu ya, bisa ada 3 seperti ini atau bahkan ada 4. Nah itu adalah salah satu terminal untuk T-junction yang ini adalah 3 port gitu. Nah kalau ini umum, jadi ada N buah port, ada banyak. Nah jadi Z itu tergantung dari tegangannya di mana dan arusnya yang bagian mana gitu. Z11, Z12 dan seterusnya. Nah, untuk dua terminal maka kita bisa melihatnya hanya di bagian V1, V2, Z11, Z12, Z21 dan di sini adalah Z22 dan I1 dan I2. Nah, untuk admitansi ya kebalikannya ya. Admitansi itu kan Y sama dengan I per V kan. Kalau Z sama dengan V per I. Nah, itu kebalikannya admitansi. Nah, ini ya. Atau dituliskan I sama dengan Y dikalikan V. Ingat bahwa matriks Z impedansi dan Y admitansi berhubungan dengan total port tegangan ataupun arusnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita menghitung impedansi di sini adalah Z I J dengan I itu ya nilai dari 1 sampai N, J pun sama. Jadi tergantung kita ingin melihatnya Z atau Y ke berapa, itu adalah VI per IJ. Jadi kalau misalnya Z-nya adalah 1,1, maka kita melihat tegangan di port 1 dan arus di port 1. Sedangkan kalau kita ingin melihatnya di Z12, maka berarti tegangan di port 1 dibagi dengan arus di port 2 dengan catatan bahwa IK ini akan sama dengan 0 untuk K tidak sama dengan J. Jadi semua arus dan di port lainnya itu diputus, tidak ada arus di port lain selain di port J ini. Seperti itu. Diputus artinya tidak ada arus artinya di short circuit. Nah, begitu juga untuk admitansi. Seperti itu. Itu sama. Nah, itu untuk dua terminal. Yang kita lihatnya adalah dua terminal supaya gampang ya kan. Dan kalau kita ingin membuat bumbung gelombang ataupun antena, kita melihatnya adalah dua terminal. Ada dari input dan juga ke load seperti itu, minimal dua terminal. Nah, misalnya tentukan parameter Z dari dua port T network berikut. Jadi kita melihat parameter Z karena ada dua terminal berarti ada 4 kemungkinan.
Z11, Z12, yang ini ya, Z12, Z21, dan Z22. Nah, untuk menghitung Z11, nah, maka V1, I1 di sini, I di port lain selain satu itu dinolkan, atau berarti di sini ada short circuit. Sehingga kalau kita melihatnya di port 2 ini short circuit, maka arus hanya akan mengalir dari ZA ke ZC. Seperti itu kan? Sehingga Z11 adalah ZA plus ZC. Nah, untuk Z12 juga sama, tegangan 1 dibagi dengan arus pada port 2 dengan I satunya yang diputus. Artinya di sini di short circuit. Nah, sehingga berarti tegangannya dari sini ada tegangan. Nah, ini short circuit, sedangkan arusnya berada di sini. Nah, jadi kalian bisa melihat dari sini ini akan sebentar. Di sini ada tegangan. Nah, jadi kita melihat bahwa V1/I2. Nah, di sini V1-nya itu kita bisa melihat adalah dilihat dari V2 adalah kita harus menggunakan pembagi tegangan, yaitu besarnya adalah V2 dibagi ZC per ZB ditambah ZC yang ini. Jadi pembagi tegangan dengan melakukan pembagi tegangan seperti itu. Nah, V2 dikali ZC per ZB. Kenapa? Karena di ZA tidak ada tegangan. Kan di sini tidak ada arus yang mengalir kan. Artinya tegangan di sini adalah 0. Jadi tegangan V1 itu hanya ada di ZC-nya saja gitu. Nah, sehingga tadi ya di sini ya sama ya. Nah, jadi kita lihat di sini V1-nya disubstitusikan ke V2. Nah, sehingga V2-nya sendiri kita bisa melihat bahwa V2 ini akan sama dengan tegangan V2 di sini ya. V2/I2, berarti V2 per I2 itu sebenarnya adalah penjumlahan dari ini kan, ZB per ZC. Jadi ini V2/I2 ini nanti akan dicoret dengan yang bawahnya. Sehingga hasilnya adalah hanya ZC-nya saja. Begitu. Nah, karena apa namanya? Di sini Z12 itu akan sama dengan Z21. Nah, sama. Karena bentuk ya itu hanya di ZC karena dia bentuknya simetris kan seperti ini. Jadi dan Z12 dan Z21 itu hanya melihat bagian ZC-nya saja. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk Z22 dihitung dengan cara yang sama dengan Z11, yaitu kita open circuit bagian V1 sehingga arus hanya mengalir pada ZB ditambah dengan ZC saja. Sehingga hasilnya adalah ZB ditambah ZC. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya, maka impedansinya bisa sangat berbeda. Seperti itu. Nah, ini adalah parameter yang paling penting kalau kita membicarakan tentang entah itu microstrip line, transmission line, bumbung gelombang, ataupun antena microstrip, yaitu adalah parameter hambur. Nah, jadi tegangan dan arus untuk mode non TM tadi ke TEM ya, seperti di bumbung gelombang itu sangat sulit didefinisikan karena kita melihat berbeda ya, tegangan di tengah dengan tegangan di samping itu bisa berbeda. Nah, maka representasi yang lebih baik adalah yang namanya matriks hambur atau scattering matrix. Jadi matriks hambur ini nanti kita melihat seberapa besar pantulan yang terjadi di suatu bidang atau apa ya jarak dari entah itu transmission atau bumbung gelombang. Nah, representasinya pada matriks adalah seperti ini. Ini adalah V1 min. Jadi V min ini adalah tegangan pantul. Sama dengan S, yaitu matriks parameter dikalikan dengan V plus. V plus adalah tegangan yang datang. Seperti itu. Jadi
Ada tegangan yang datang, ini adalah V plus. Ada tegangan yang dipantulkan, ini adalah V min. Tentu hal ini terjadi karena adanya ketidakmatch ya, ketidakmatchingan antara ya entah dari satu bidang ke bidang lain seperti itu. Nah, untuk elemen tertentu pada matriks Hilbert ini akan didefinisikan sebagai SIJ dengan I dan J itu adalah 1 sampai N ya banyaknya port. Jadi port satu dengan port lain atau 1 2 2 1 3 1 dan seterusnya. Ini akan sama dengan V I min dibagi V J plus. Nah, oke. Jadi SIJ itu adalah rasio perbandingan antara tegangan yang dipantulkan dengan tegangan yang datang pada suatu bidang tertentu, dengan catatan bahwa tegangan di port lain selain port J ini itu dinolkan. Gimana caranya tegangannya dinolkan? Yaitu kita pasangkan dengan suatu match load atau suatu beban tertentu. Nah, ini adalah contohnya. Tentukan parameter hambur rangkaian atenuator 3 dB berikut. Jadi ini adalah contoh rangkaian atenuator 3 dB. Artinya dia melakukan peredaman sebesar 3 dB dari sinyal masukan ke sinyal keluaran. Nah, oke, di sini dia sifatnya adalah simetris karena bagian kiri dan kanannya ini sama ya, 8,56 ohm, 8,56 ohm di port 1 ataupun port 2 dan di bagian tengahnya ini adalah 141,8 ohm. Nah, bagaimana kita melihatnya parameter hambur untuk S11, S12, S21 dan S22? Maka pertama untuk S11 kita dapat melihat sebagai koefisien pantul pada port 1. Jadi di sini kan V1 min dibagi V1 plus, artinya kita melihat tegangan yang datang sini V plus ke port 2, lalu tegangan yang dipantulkan balik ke port 1 ini. Nah, ini adalah S11 definisinya. Nah, dengan catatan bahwa port 2 ini akan diterminasi. Nah, determinasi ini dalam hal ini adalah dipasangkan beban sebesar 50 ohm. Jadi kita pasangkan beban sebesar 50 ohm di sini di port 2. Kenapa 50 ohm? Karena kalau kita melihat sekarang standarisasinya ya konektor ataupun sumber dan juga beban gitu nanti besarnya adalah 50 ohm. Nanti kalau kalian merancang antena, maka ada konektornya, itu konektor untuk dari antara antena ke kabel itu adalah konektor 50 ohm. Seperti itu. Makanya di sini bebannya adalah 50 ohm. Nah, S11 artinya ini adalah koefisien pantul di port 1. Seperti ini. Karena kita melihat tegangan datang dan juga tegangan pantul. Maka ini adalah koefisien pantul untuk port 1 dengan catatan V2 determinasi. Nah, koefisien pantul rumusnya adalah tentu Z atau impedansi intrinsik di port 1 dikurangi dengan Z0 yaitu beban dibagi Z in di port 1 ditambah dengan Z0 di Z0 beban ini, impedansi beban yaitu Z0 pada port 2. Nah, jadi ini udah ada gambarnya. Nah, jadi kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Agak ngalangin. Nah, oke. Jadi ada beban 50 ohm di sini dan ini adalah port 1. Nah, bagaimana kita menghitung Zin? Zin adalah yaitu 8,56 ditambah, nah ini ya kan kita melihatnya Zin itu dari sini 8,56 ditambah 141,8 yang diparalelkan dengan 8,56 dan 50 ohm. Nah, ini paralel ya. Jadi kalian tinggal menghitung total resistansinya 8,56 ditambah paralel antara 141,8 dengan 8,56 dan 50 ohm. Dan nilainya adalah 50 ohm. Seperti itu. Karena memang rangkaian ini memiliki impedansi karakteristiknya pun 50 ohm. Seperti itu. Jadi pas 50 ohm dengan match-nya. Sehingga karena Zin-nya sama dengan 50 ohm dan Z0-nya pun sama dengan 50 ohm,
Dan ingat kembali bahwa Z0-nya kita pasang 50 ohm. S11-nya adalah 0. Z in min Z0 berarti kan sama ya 0. Di sini artinya tidak ada tegangan yang dipantulkan, S11-nya tidak ada tegangan yang dipantulkan pada port 1 seperti itu. Karena S11-nya 0 atau koefisien refleksinya pada port 1 itu 0. Karena rangkaian simetris, maka S22 pun akan sama dengan S11, yaitu 0. Tidak ada yang baliknya gitu, melihat di sebaliknya itu pun akan 0. Nah, berikutnya berarti kita tinggal menghitung S12 dan S21. Nah, S21 diukur dengan seperti ini. V2 min dibagi dengan V1 plus dengan catatan V2 plusnya itu diterminasi dengan beban 50 ohm. Jadi mirip juga dengan yang ini. Nah, jadi kita melihat V1 plus adalah yang ini, yaitu arah tegangan datang dari port 1 ke arah port 2, sedangkan ke arah bidang yang ini, sedangkan V2 min adalah tegangan yang dipantulkan di port 2. Seperti itu. Karena kalau kita melihat inilah tegangan dari V1 dengan tegangan yang ada di V2, maka kita bisa melihat ini sebagai koefisien transmisi sebenarnya seperti itu. Nah, karena ini kan ditransmisikan dari port 1 dan port 2 itu bentuknya. Nah, pada keadaan ini V1 min yang V1 min ini sama dengan 0. Ini kan bentuk rangkaiannya sama seperti kasus S11 tadi. Dan kita tahu bahwa pada kasus itu V1 min sama dengan 0. Artinya atau tidak ada yang dipantulkan karena S1 sama dengan 0, koefisien refleksinya sama dengan 0. Artinya V1 min pun 0. Sehingga kita bisa melihatnya bahwa V1 plus itu adalah V totalnya dari port 1. Dan V2 min itu pun sama dengan V total di port 2. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin melihat V2 min atau kita ingin menghitung V2 min dulu, maka ini adalah V2 dan V2 ini hubungannya dengan V1 kita bisa melakukan V2 dengan V1 di sini kita bisa melakukan apa namanya voltage divider, pembagi tegangan. Gitu ya, menggunakan rumus pembagi tegangan. Jadi pertama, nah gini ya. eh Kita buat ini rangkaiannya paralel terlebih dahulu. Yang 141 paralel dengan 8,56 ditambah 50 ohm. Nah, ini paralel yang ini. Nah, ini sebut saja sebagai ZT. Maka tegangan pada ZT adalah pembagi V1 di, dikalikan 140, ZT dibagi 8,56 ditambah ZT. Ini kan rumus pembagi tegangan. Nah, berikutnya, kalau kita sudah tahu tegangan total di sini, maka kita lakukan lagi pembagi tegangan untuk menghitung V2 adalah 50 karena tegangan di 141,8 ini akan sama dengan tegangan di 8,56 dan 50 ohm plus 50 ohm, maka pembagi tegangannya adalah 50 dibagi 8,56 ditambah 50 ohm. Sehingga kalau kalian hitung sendiri, maka hasilnya adalah 0,707 V1. Artinya bahwa tegangan yang ditransmisikan ke V2 itu berkurang menjadi 0,707-nya. Nah, 0,707 ini adalah angka yang spesial, yaitu disebut sebagai minus 3 dB. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian membuat jalur transmisi, bumbung gelombang, dan lain sebagainya, biasanya bandwidth itu didefinisikan sebagai apa namanya return loss gitu ya, atau bisa melihat juga S11-nya itu yang di bawah minus 3 dB. Seperti itu. Nah, jadi ini angka yang cukup unik dalam dB. Nah, ini sedangkan rangkaian ini adalah rangkaian atenuator 3 dB, yaitu penurun tegangan 3 dB. Nah, 3 dB atau 0,707 ini untuk tegangan ataupun arus ya. Kalau kita melihatnya sebagai apa namanya? Kita melihatnya sebagai daya, maka dikuadratkan 0,707 dikuadratkan yaitu sekitar 0,49 sekian, artinya hampir setengahnya. Maka dayanya akan berturun sebesar setengahnya.
gitu. Nah, itu yang harus dibedakan ya. Yang diturunkan itu apakah dayanya ataukah tegangannya, karena nilainya akan berbeda gitu. 0,707 ini adalah tegangan ataupun arus, bukan daya. Dayanya berarti dikuadratkan. Nah, itu dibedakan. Oke. Berikutnya, nah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran S parameter atau parameter scattering ataupun parameter transmission itu ada yang dinamakan dengan ini bukan virtual, sorry, bukan virtual ya, vektor. Oh, virtual, vektor network analyzer. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa mengukur parameter S11, S12. Jadi kalau misalnya dia merupakan apa namanya port eh, apa terminal dua port. Ini saya nggak tahu ada berapa port. Nah, cara menghitungnya untuk dua port seperti ini misalnya. Jadi yang port pertama di sini dan port kedua di sini. Maka kalian bisa melihat S11, S12, S21 dan juga S22-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi rangkaiannya seperti atenuator tadi yaitu apa namanya simetris, maka S11 akan sama dengan S22 dan S212 pun akan sama dengan S21. Return loss ya kita turunkan return loss itu kan rumusnya dari koefisien pantul atau S11. VSWR, voltage standing wave ratio pun dari koefisien pantul, insertion loss dan lain-lain. Ini adalah beberapa parameter penting untuk pembuatan ya entah itu jalur transmisi, bumbung gelombang, microstrip line ataupun antena microstrip seperti itu. Dan materinya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.